Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dono selaku dosen pengampu mata kuliah analisis dan desain sistem, serta teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang kasus penyalahgunaan faktur. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zaruni Widiadari dan juga 5 orang teman saya. Ada Dava, Diva, Diana, Tika Aulia, dan Mabuni. Pada bagian materi telah dijelaskan bahwa faktur merupakan salah satu contoh dari formulir. Di sini kami akan membahas tentang kasus penyalahgunaan faktur, yaitu berupa jual beli faktur pajak fiktif. Garis besar dari pembahasan kasus ini, yang pertama ada ringkasan kasus, yang kedua ada penjabaran faktur pajak fiktif. Pada penjabaran ini kami akan menjelaskan tentang sebenarnya apa sih faktur pajak fiktif itu. Lalu ada juga modus faktur pajak fiktif dan juga kerugian apa yang ditimbulkan akibat adanya faktur pajak fiktif. Yang ketiga, kami akan membahas tentang sanksi bagi pelaku, penjual, dan pembeli faktur pajak fiktif. Dan juga yang terakhir ada upaya pencegahan. Yang pertama, gambaran umum. Harja Cahyana divonis pidana selama 16 bulan penjara akibat menerima pesanan faktur pajak fiktif dari pasangan suami istri, Erna Rahayu dan juga Andreas Jati Hartanto, yang merupakan bos dari Siti Jaya Mulia. Andreas dan Erna mendirikan Siti untuk melakukan jual beli faktur pajak fiktif. Mereka kerap menerbitkan faktur tanpa adanya transaksi jual beli barang maupun pelayanan jasa. Tempat bisnis yang mereka cantumkan itu juga tidak sesuai dengan apa yang mereka laporkan di kantor. Dalam penerbitan faktur pajak keluaran tanpa adanya transaksi jual beli, terdakwa Andreas memesan faktur pajak fiktif dari penawaran terdakwa Harja. Perbuatan itu dilakukan dengan cara Erna menandatangani faktur pajak keluaran yang kemudian dikreditkan oleh pihak penggunanya dan selanjutnya dilaporkan ke dalam SPT. Faktur pajak Siti Jaya Mulia diterbitkan tanpa adanya transaksi yang sebenarnya dengan perusahaan tercantum di dalam faktur pajak. Jadi kasus ini itu adanya jual beli faktur pajak fiktif tanpa adanya transaksi jual beli barang maupun jasa. Sebenarnya apa sih faktur pajak fiktif itu? Faktur pajak fiktif merupakan faktur pajak yang dibuat tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP. Faktur pajak fiktif ini tidak didasari oleh adanya transaksi jual beli barang maupun jasa. Faktur pajak fiktif ini sering dibuat untuk mengambil keuntungan, di mana ketika PKP memiliki faktur pajak, ia dapat mengurangi kurang bayar yang harus disetor ke kas negara dan meminta restitusi kepada negara. Ketika PKP atau pengusaha menerbitkan faktur pajak fiktif, maka PKP tersebut mengurangi kewajiban menyetor pajak ke kas negara atau bahkan bisa meminta restitusi hanya dengan faktur pajak fiktif tersebut. Kemudian selanjutnya adalah modus faktur fiktif. Dalam kasus ini, modus utama dalam faktur pajak fiktif adalah dengan mengkreditkan pajak masukan dengan bukti lembar faktur pajak fiktif yang bukan berdasarkan transaksi sebenarnya dalam SPT masa PPN. Faktur pajak fiktif ini pada umumnya diperoleh dari pihak lain yang sengaja menjualnya. Dengan demikian, terdapat dua pihak pelaku utama kejahatan ini, yaitu pihak penerbit faktur pajak fiktif yang menjual kepada pihak lain dan pihak pengguna yang membeli dari penerbit dan kemudian mengkreditkannya dalam SPT masa PPN. Dengan demikian, pada umumnya modus pembobolan uang negara dengan cara ini dilakukan melibatkan beberapa pihak,
Contohnya adalah penerbit atau pemasok faktur pajak fiktif menerbitkan faktur pajak tanpa didasari dengan transaksi yang sebenarnya, dengan berdasarkan pesanan WP. Dengan berdasarkan pesanan WP pembeli yang nantinya akan mengkreditkan dalam SPT masa PPN. Pembeli faktur pajak fiktif tersebut dapat memperoleh faktur pajak masukan dengan nilai penuh dengan hanya membeli faktur pajak fiktif sebesar 14% sampai 30% dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak tersebut. Berikutnya, si pembeli faktur pajak fiktif memanipulasi laporan keuangan WP dan SPT WP pembeli dengan cara memanipulasi nilai pembelian atau kuantitas barang yang juga membuat ia terlihat melakukan pembelian barang. Pada akhirnya, pembeli faktur pajak fiktif akan mengkreditkan dalam SPT masa PPN, sehingga dapat mengurangi kurang bayar PPN dan dapat meminta restitusi PPN. Contoh lainnya adalah ada PKP, bertindak sebagai pemasok faktur pajak fiktif. PKP memperoleh faktur pajak masukan yang juga fiktif dari grup perusahaan yang terdaftar di beberapa kantor pelayanan pajak. Kemudian dengan adanya pajak masukan ini, maka SPT masa PPN PKP tersebut akan menunjukkan kurang bayar. Setelah dilakukan pengamatan, ternyata beberapa perusahaan dari grup tersebut tidak melaporkan SPT masa PPN, sehingga atas faktur pajak keluaran. PKP tersebut kemudian membuat faktur pajak keluaran untuk PKP di luar grup dan untuk PKP di dalam grup perusahaan. Selanjutnya, PKP di dalam grup membuat faktur pajak keluaran untuk PKP di luar grup. Kemudian pembeli faktur pajak fiktif dari PKP mengkreditkannya sebagai pajak masukan. Pengkreditan faktur pajak masukan PKP tersebut hanya berupa angka dan pada penyerahan faktur pajak keluaran tidak dibarengi dengan adanya transaksi jual beli yang sebenarnya. Dalam arti tidak ada penyerahan barang dan tidak ada penerimaan uang. Untuk kerugian akibat faktur pajak fiktif ada dua. Yang pertama adalah penerimaan negara menjadi berkurang jika oknum pelaku mengkreditkan faktur pajak fiktif. Misalnya, ketika PKP seharusnya menyetorkan pajak kurang bayar itu 500 juta, tapi ketika ditambahkan faktur pajak fiktif senilai 400 juta rupiah, maka PKP tersebut hanya menyetorkan sebesar 100 juta saja. Yang kedua, negara dirugikan ketika oknum pembuat faktur pajak fiktif sampai bisa melakukan restitusi dari negara. Seorang eksportir yang memiliki faktur pajak hanya bisa meminta restitusi 100 juta rupiah. Namun saat si eksportir mengkreditkan faktur pajak fiktif senilai 300 juta, maka ia bisa mencairkan restitusi pajak senilai 400 juta rupiah. Ya, yang selanjutnya itu sanksi bagi para penerbit. Wajib pajak yang terindikasi menerbitkan faktur pajak fiktif akan dijatuhi status nonaktif atau disuspend, sehingga wajib pajak yang bersangkutan tidak dapat menerbitkan faktur pajak secara elektronik hingga ada klarifikasi atau konfirmasi yang didapat atau yang diterima oleh Dirjen Pajak. Berikut adalah beberapa kriteria bagi Dirjen Pajak untuk mencabut status suspend bagi wajib pajak. Yang pertama yaitu adalah identitas wajib pajak, pengurus, ataupun penanggung jawab dari wajib pajak yang sah. Bisa berupa KTP, SIM, paspor, dan lain-lain. Selanjutnya, ada keberadaan serta kesesuaian atau kewajaran profil wajib pajak, pengurus, atau penanggung jawab wajib pajak. Selanjutnya, keberadaan dan kewajaran lokasi usaha wajib pajak. Nah, ini perlu didasari bahwa nantinya dari Dirjen Pajak bisa meninjau langsung di lokasi ataupun bisa melalui aplikasi yang sudah ada. Lalu ada kesesuaian kegiatan usaha wajib pajak. Dan yang terakhir, jika dalam 30 hari kalender setelah ditetapkan status nonaktif,
wajib pajak tidak dapat memberikan klarifikasi yang memadai, maka Ditjen Pajak mencabut sertifikat elektronik sehingga wajib pajak tidak dapat lagi menerbitkan faktur pajak untuk selamanya. Lalu ada upaya pencegahan dari Ditjen Pajak. Yang pertama yaitu penggunaan ISPT untuk input data faktur pajak yang dimiliki. Informasi yang masuk kemudian langsung diperiksa kebenarannya berdasarkan transaksi yang tercatat pada faktur tersebut. Yang kedua ada penghindaran duplikasi, yaitu berupa menyematkan kode unik nomor seri faktur pajak yang memiliki masa waktu tertentu. Jadi ini merupakan salah satu langkah dilakukan Ditjen Pajak dalam artian pembaruan sesuai zaman ya teman-teman. Jadi nomor seri yang ada dalam faktur itu diberi waktu biasanya dalam jangka waktu sebulan ataupun 15 hari setelah jatuh tempo. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada Ditjen Pajak melakukan konfirmasi secara manual yang dilakukan oleh antar KPP. Pemeriksaan wajib dilakukan kepada wajib pajak yang mengajukan restitusi. Jadi di sini Ditjen Pajak melakukan kerjasama dengan antar kantor KPP, bisa jadi antar kabupaten ataupun antar kota, sehingga terjalin komunikasi dan terjadinya integrasi informasi yang baik. Lalu yang terakhir ada pengendalian sistem dan program, yaitu setiap sistem telah ditelaah dengan baik, didukung pula dengan sumber daya yang dimiliki berupa baik dari kepegawaian maupun sistem informasi teknologi yang dimiliki oleh Ditjen Pajak. Lalu kesimpulannya adalah kasus pidana di bidang perpajakan didominasi oleh kasus faktur pajak fiktif. Sistem pengkreditan dalam pemungutan pajak pertambahan nilai memberi peluang terjadinya fraud ataupun kecurangan berupa pengkreditan pajak masukan yang tidak semestinya menggunakan faktur pajak atau faktur pajak yang tidak sah. Pemerintah telah melakukan upaya-upaya yang memperkecil kesempatan terjadinya kasus faktur pajak fiktif ini. Walaupun tidak mungkin menghapus sama sekali peluang karena terjadinya kasus ini sudah melekat dengan sistem pengkreditan PPN. Mengingat pelaku kejahatan juga semakin menyempurnakan teknis modus operandinya, maka pemerintah harus terus melakukan upaya-upaya perbaikan sistem dan tata kelola pengawasan untuk mencegah semakin banyaknya kasus ini. Sekian dari pemaparan mengenai kasus berkaitan dengan formulir ini, teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan nanti di pertemuan minggu selanjutnya. Dan terima kasih. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.